ditekan Kalau sini aja. ke bawah. Ini dijepitkan ke arah badannya Bapak. Tangannya. Jadi segmen yang ini ya, bisa. Terus segmen kedua ini diangkat Pak. Diturunkan. Oke. Segmen ketiga yang ini. Ya, diangkat Pak. Seperti ini gerakannya. Ke atas, ke bawah. Oke. Itu secara prinsip. Namun, ya, kalau yang di bawah bagi JGM 3 ini satu diangkat Pak. Pahanya. Oke, bawa berbaring. Kalau sepatunya diangkat di situ aja. Dipakai aja. Lanjut. Aku agak diangkat. Segmen pertama yang diperiksa pahanya ya, diangkat Pak. Turun lagi ke bawah. Turun ke bawah. Diangkat. Turun ke bawah. Ini segmen pertama. Segmen kedua enggak gitu. Itu ngangkat ini, kekuatan ini dilipat, ditekuk kakinya Pak. Tekuk, dilawan, saya lawan Bapak tekuk. Satu, didorong. Oke. Sama, ini ditekuk Pak, dilawan. Ya. Segmen yang ketiga didorong Pak, kayak ninja press. Sama Pak, sebelah sini balas Pak, balik ke atas, kemudian plus baliknya. Jadi secara umum prinsip kalau di neurolog itu jadi 3 segmen, masing-masing anggota gerak. Dapatnya kekuatannya itu. Nanti akan saya jelaskan kapan dapat 5, kapan dapat 4, kapan dapat 3, kapan dapat 2, kapan dapat 1. Oke, kalau di ortho berbeda lagi, mereka butuh 5 segmen sampai ke sini. Jadi abduksi jadi mereka penting, terus kemudian ya gerakannya tuh terhitung jadi 5 karena mereka butuh segmen tulangnya terganggu atau enggak. Kalau kami cukup radix mana yang sesuai tinggi 12 spinalis yang seperti itu. Oke ya, 3 segmen dari masing-masing itu digerak. Oke. Interpretasinya kayak gimana? Kapan nilainya 5, kapan nilainya 4, kapan nilainya 3, kapan nilainya 2, kapan nilainya 1? Ada nggak di sini? Ayo dong, dibuka dong. Buka. Ini itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 0. Jadi ketika minta Pak, tolong angkat tangannya. Let's say kamu mau tahu kekuatan bahunya, ini nggak ada kontraksi sama, nggak ada gerakan sama sekali, apalagi kontraksi. Clue yang pertama adalah kontraksi nggak ada, gerakan nggak ada, mau. Terus 1, oke. Ada gerakan nggak? Minimal kontraksi minimal. Cara taunya gimana? Tangannya gerak bisa diangkat. Kalau dilihat bisa nggak kelihatan kontraksi? Iya, katanya tangannya gerak sendirinya enggak. Ya, praktikalnya adalah dipegang. Jadi ketika misalnya pasiennya kan anggap aja lumpuh, seringnya kayak press seperti ini, terus disuruh angkat, Pak angkat tangannya, nggak ada gerakan, tapi ada kontraksi. Itu kekuatannya berapa? 1. Oke, naik lagi level ke 2. Apa? Bisa gerak Ada gerakan, tapi nggak bisa melawan. Gravitasi. Oke, gravity. No. Gimana caranya? Coba. Menurut kalian, Pak angkat tangan, Bu angkat tangannya. Gerakannya kayak gimana? Gini, geser. Jadi dia nggak mampu ngangkat gini. Ya. Terus 3. Oke, ada gerakan, gravity oke, tapi oke, ketika dilawan dikasih tahanan cenderung jatuh. Biasanya tahanan itu tahanan yang ringan. Kita wakili dengan 1 jari.
Bu, pegang tangannya Ya. didorong gini, jatuh. Oh, oke. Dia mampu lawan tangan saya. Kalau udah sini dulu, ya. Gitu. Terus 4. Melawan gravitasi dengan penahanan sedang. Oke, gravity, tapi tahanan sedang dia nggak bisa. Tahanan sedang biasanya kita wakili dengan 3 jari. Dia 1 jari masih bisa melawan, tapi 3 jari udah nggak bisa. Oke, tahanan sedang boleh kalian deskripsikan seperti apa? 5. Melawan gravitasi secara manual. Oke, ini nggak ada masalah, dia normal. Gravity bisa dilawan, apalagi tahanan juga bisa dilawan. Biasanya tahanan itu kita wakili dengan 5 jari. Oke. Praktikalnya satu orang lagi deh, Haidar. karena perlu berbaring. Kamu kasihan manusia lemah gitu. Sorry topik. Oh, sorry tipikal ya. Ya, agak lemah gitu suruh jadi problematis. Oke, Pak, saya Dokter Sandi. Saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan motorik pada tangan dan kaki Bapak. Nanti saya akan minta Bapak untuk menggerakkan tangan dan kaki Bapak. Bapak bersedia? Ya. Oke. Oke, yang pertama segmen pertama Pak, bisa diangkat lengannya. Lengan atas yang ini bisa diangkat seperti ini. Oke, dilawan. Terus sebelahnya. Oke. Dibalas Pak. Oke, sebelahnya lagi Pak. Oke. Terus ini Pak, lengan bawahnya diangkat ke atas. Oke, sebelahnya. Oke. Turunkan ke bawah Pak, lawan tangan saya. Oke. Oke. Tangan yang ini, telapak tangannya Bapak lawan gerakan yang akan saya lakukan. Oke, ke bawah. Sebelah sini, ke bawah Pak. Ke atas. Ke atas. Jadi setiap gerakan, setiap perintah itu harus kanan kiri. Karena kalian harus tahu kekuatan simetris atau enggak. Gitu. Muncullah yang ada orang-orang sawah gitu tadi. Nah itu nggak ada istilahnya di kami. Itu nomor mudah aja. Jadi tadi kekuatannya siapa? Kekuatannya Haidar berapa? Ini adalah yang paling proksimal. Jadi ini sendi bahunya, ini sendi siku, ini sendi tangan. Demikian pula sebaliknya. Ini yang paling proksimal. Ini sendi bahu, ini sendi siku, ini sendi tangan. Demikian pula sebaliknya dengan kaki. Oke, dan sering kali nanti ya, aku nggak tahu nanti kan udah puas akan lupa yang aku sampaikan. Kurasa sih akan lupa. Kalian mau meriksa segmen yang ini, Pak, angkat kakinya. Nah, kalau ini periksanya yang mana? Ini apa ini? Pak, angkat kakinya. Kalau angkat kaki gini, yang diperiksa otot mana? Ya, jadi kalau meriksa segmen yang ini, Pak, ditekuk, didorong ke depan Pak. Oke, dibalik belakang. Nah, jadi kan otot ini kan. Terus kalau ini diangkat Pak pahanya. Oke. Kalau kekuatannya 2 gimana? Coba. Apa kekuatannya 2 ya? Apa tadi? Kontraksi ada, tapi nggak bisa ngelawan. Nah, coba Pak, coba gerakan pahanya Pak yang sebelah kanan. Ya cenderung geser. Geser aja, kamu nggak mau ngangkat. Nah. Praktikalnya gitu. Kalau misalnya 1, dia nggak bisa gerak, tapi pas kamu apa sih ada kontraksi. Tapi kalau 0 movement, hero. Sampai di sini, aman? Dokter mau tanya, Ya good. kenapa yang kanan itu dia 5, yang kiri 4? Oh enggak, ini yang tadi. Ini contohnya. Contohnya. Tadi kan bunyinya dia itu kan 2 ya. Dia langsung banding. Ya. Dokter, Ya. nanti kalau OSCE itu dilakuin dari yang sakit dulu atau gimana? Apa bebas aja? Ya sebenarnya bebas aja, ya boleh. Iya aku juga gitu sebenarnya waktu praktik. Praktikalnya ya bebas aja. Yang penting ada kelemahan ya dikerjakan aja. Sebaiknya memang dikerjakan di sisi yang sakit terlebih dahulu. Biar kamu bisa, dan jangan lupa ya, sisi sakit langsung dibandingkan sisi
sehat. Jadi kamu periksa bicep, kamu periksa brachii-nya, terus disuruh ngangkat, ini juga disuruh ngangkat. Gitu. Mungkin terus baliknya jepit, terserah dengan bahasanya kalian nyamannya agar pasien mengerti seperti itu. Nggak usah saklek. From my point of view. Tapi kalau misalnya ada bahasa saklek yang pengen dihafalkan di sini monggo aja. Oke? Jadi nanti pelaporannya adalah izin dokter ini pada pasien tidak ditemukan kelemahan anggota gerak, kekuatannya 555 pada ekstremitas atas kanan dan kiri dan 555 pada ekstremitas bawah kanan dan kiri. Jadi clear. Jadi kalian mendeskripsikannya jelas. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Gampang lah. Oke. Satu komponen motorik bernama kekuatan sudah kita mengerti. Berikutnya adalah tonus. Oke. Jadi ketika pasien datang dengan kelemahan motorik, kalian tuh biasanya membedakan ini kelumpuhan dari UMN atau LMN. Ada yang pernah tahu apa motor neuron? Which is ini mewakilkan patologi di otak atau medula spinalis atau sistem saraf pusat, LMN di sistem saraf tepi. Dari saraf tepi yang neuronnya ada di medula spinalis sampai masal. Gitu. Untuk membedakannya, kalian harus mengetahui kekuatan sama tonus. Oke. Pemeriksaan tonus itu juga sama, dibagi menjadi 3 segmen. Caranya masih kamu lagi ya? Gak apa-apa ya. Kita lakukan dengan gerakan masih. Awalnya pelan. Ini mau periksa sendi bahu. Awalnya pelan. Jadi digerakin tangannya tuh secara klasik, terus makin lama makin cepat. Kalau sendi tangan pelan, semakin lama semakin cepat. Kan rasakan ada tahanan atau enggak? Kalau ada tahanan berarti itu suatu peningkatan tonus. Tonus itu adalah daya regam motor. Kalau lesenya UMN, biasanya terjadi peningkatan tonus. Ada fenomena yang bernama spastisitas atau plasma fenomena pisolipat, atau pada penyakit Parkinson, Koch-Wheel fenomena. Jadi setiap gerakan tuh ada tahanan seperti ini, tuh kaku gitu. Nanti kalau kalian nemu pasien stroke pas koas, pasti akan menemukan. Oke. Terus kalau yang di sini sama, semakin cepat. Ini tonusnya bagus. Oke, tangannya oke kan? Demikian juga dengan segmen bawah. Perlu kekuatan ekstra sih. Ya memang cukup ini. Sekiranya nanti pas OC pasiennya agak cukup berat, di sini dokter ini cukup berat, bisa nggak di ini? Ya, gitu ya. Ini satu sendi apa di situ? Pam, sendi panggul. Diangkat. Tujuannya untuk menggerakkan ini. Terus yang kedua sendi lutut. Ini semakin cepat. Terus yang ini yang paling gampang. Oke. Kalau misalnya keple banget, hipotonus itu lesenya di LMN. Biasanya di saraf tepi yang sudah keluar dari medula spinalis atau dari simpelnya gitu. Interpretasinya adalah sebenarnya sama kayak gini. Mau ada orang, mau ada kepala atau nggak ada kepalanya mau buat. Oke. Tonusnya normal. Di sini dokter dari hasil pemeriksaan didapatkan tonus pada keempat ekstremitas normal. Tapi kalau ada peningkatan
didapatkan peningkatan tonus pada sendi mana gitu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Dokter mau nanya. Good. Di checklist ada pinggul, paha, betis sama kaki. Oh, kamu tetap membaginya menjadi 3 segmen. Di sini Berarti yang dihapus pinggul, paha, betis, sama kaki. Jangan banget kamu meriksa yang kaki, pinggul, paha, betis, sama kaki, sama aja. Kamu tetap membaginya menjadi 3 segmen sama kayak itu. Kalau ada peningkatan, biasanya dia nggak mungkin jegluk di sini meningkat, sini enggak. Biasanya kayak gitu, biasanya meningkat semua. Gitu. Makanya laporan kami itu biasanya gini aja. Kalau meningkat sampai aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan bagus, kritis melihat ini. Aku nggak ngeliat. Cukup ya, tonus ya. Oke. Apalagi setelah tonus? Trofi. Yang paling gampang. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya, prosedurnya nih. Iya sih. Simpelnya memang kita hanya melihat sama dipalpasi. Kan atrofi itu kan atrofi itu bisa terjadi pada dua-dua kelemahan ini. Cuman yang paling cepat terjadi atrofi adalah pada LMN, pada saraf keping. Gitu. Kalau pasien-pasien stroke yang lesinya ada di otak, itu biasanya bisa terjadi atrofi tapi lebih lambat daripada LMN. Itu dasarnya. Cara meriksanya satu, dilihat bentuk atrofi. Jadi pasien kalau bisa tangan kakinya harus enggak kayak gini gitu kan. Jadi kalau dilihat look dulu kira-kira ada atrofi atau enggak, kelihatan sekali atrofi itu seperti apa. Dilihat dibagi 3 segmen, terus kalau misalnya terlihat ya diraba bandingin tangan kiri, kanan kiri nggak punya patokan tertentu, nggak punya patokan objektif harus berapa senti gitu. Di sini ada sih pengukuran berapa senti, 10 cm dari oleh kanan, nggak praktikal buat kami. Jadi kalau misalnya terlihat ya atrofi, interpretasinya adalah jadi dokter ini didapatkan atrofi pada ekstremitas atas sebelah kanan atau kiri, atau ekstremitas bawah sebelah kiri. Atrofi biasa di kita gambarkan dengan ini atrofi ya. Ada atau enggak? Sesimpel itu. Ada pertanyaan? Ini yang paling gampang. Dilihat dulu, kalau ragu dipegang. Oke ya? Nah, apa lagi? Ada yang dari kekuatan ekstremitas yang tadi. Dokter, berarti kalau yang plus itu yang atrofi dokter? Apa? Yang plus itu yang atrofi? Ya, ada atrofi atau enggak? Atau hipertrofi juga bisa. Tapi biasanya kita nilai adalah ada atrofi atau enggak. Gitu. Ini sesuatu hal yang enggak standar tapi dikerjakan di untuk mempermudah kami melihat. Oke. Yang kekuatan udah yang tadi. Terus yang untuk menyerupai dengan gerakan. Apa bedanya? Gerakan sama kekuatan apa bedanya? Ya kayaknya udah semua. Tapi yang di yang kekuatan ekstremitas ada jari juga kan? Yang mana? 7, Nomor berapa? Nomor 8. 7, 8, 9. Oh iya. Jarang banget sih kalau misalnya disuruh periksa ya gini aja. Pak, diluruskan jarinya Pak. Diluruskan. Gini ya. Digenggam tangan saya Pak, digenggam tangan saya. Oke, diluruskan. Ya, gitu aja. Tapi kalau di orto tuh gini, Pak, tangannya diluruskan, dibuka,
dibuka. Oke. 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 Terus dijepit Pak. Dijepit, dikutuk. Begini. Diarahkan ke tengah. Gitu. Tapi di kita jarang banget sih melakukan, karena secara klinis nggak termasuk miokom flexi tertentu. Tapi kalau memang diperiksa, di sini kan disuruh diluruskan atau enggak. Kalau yang tadi kan tangan ini otot ini, ya kan? Kalau misalnya ini diluruskan gini atau ditekuk di gini atau diluruskan. Oke. Udah. Motorik itu aja. Gerakan ekstremitas. Apa ya bedanya? Bentar, yang di mouse sama ini apa ya? Oh. Oke. Kalau yang ini, ya. Sorry. Yang tadi itu kita udah masuk ke kekuatan, dan kalau pasiennya tidak ada kelemahan anggota gerak, kalian melihat gerakan itu yang ada di checklist nomor 1. Kayak contohnya sendi bahu, kalian disuruh abduksi, aduksi, deelevasi, kemudian difleksi, ekstensi, sama endorotasi, eksorotasi. Belum sampai situ. Oke, gerakan yang pertama kalau sendi bahu apa? Abduksi. Terus elevasi, kemudian fleksi sama ekstensi. Kurang lebih sama lah, fleksi sama ekstensi. Endorotasi sama eksorotasi. Endo adalah kan posisi anatomis kan gini. Kalau ke dalam endo, keluar, ya udah, begitu aja. Kalau sendi siku, fleksi, deliver, ekstensi, pronasi, supinasi, Oke, contohnya deh. Dulu Pak. Pak, saya mau melakukan pemeriksaan terhadap gerakan sendi tangannya Bapak. Nanti saya minta Bapak melakukan gerakan-gerakan yang akan saya contohkan dan saya perintahkan. Bapak bersedia ya Pak? Iya. Oke. Pak, coba diangkat bahunya Pak. Oke. Sambut. Berpikir, diangkat seperti ini Pak. Oke, sambut. Belakang Pak, terus seperti ini namanya, diputar. Oke, sebaliknya. Oke, maksimal Pak. Oke, sendi bawah kita dapat. Terus yang kedua, Pak dilipat tangannya seperti ini. Oke, ini apa namanya? Fleksi gini, namanya ekstensi. Apalagi gerakan yang kecil? Supinasi. Pak, tangannya seperti ini. Oke, ini apa? Pronasi gimana? Ya, tangannya diputar, dibalikin aja Pak, sama-sama mungkin. Nanti gerakannya aman ya. Misalkan bisa di infus, bisa di sendi atau di masal. Apalagi berikutnya? Sendi tangan. Ya. Pak, coba kepalkan tangannya. Oke, dibuka Pak. Tangannya diketengahkan, dibuka. Ya, ini namanya apa? Ini apa? R yang menambah ya. Aku ingatnya apa? ADD AB lupa. R-nya kali ya. Dibawa sampai lulus dokter loh sama senior. Jadi aduksi apa? Aduksi apa ini? Jelas dong, yang clear dong. Aduksi jari, abduksi dari jari. Terus gerakan berikutnya adalah mengepalkan tangan. Nah,
Gitu aja yang di atas, ya kan? Lihat, dilihat. Di sini dokter dari gerakan anggota gerak atas, baik menunjukkan sesuatu fleksi, ekstensi, abduksi, pronasi, supinasi, tidak didapatkan gangguan, tidak didapatkan gangguan gerakan. Gangguan gerakan bisa aja pasiennya nggak mampu muter gini, atau pasiennya mungkin nggak bisa fleksi, entah karena tulangnya ada yang patah, entah karena sesuatu kekuatan motoriknya yang terganggu karena nervusnya terganggu, seperti itu. Terus sendi panggul, ya boleh lagi dong. Boleh lagi. Yang pertama gerakan apa? Oke. Fleksi, lipat panggulnya Pak ke atas, diangkat. Oh nggak mampu. Oke. Ini fleksi, ekstensi ke belakang. Gini. Sendi panggulnya. Ya, harusnya tengkurap gitu aja. Atau biasanya berdiri, apa-apa. Lihat macam pasien. Tapi kan pasien sering kali berdiri, berbaringnya. Oke. Coba tengkurap Pak. Tengkurap. Sangat tidak efisien. Diangkat ke belakang Pak kakinya Pak. Pahanya diangkat satu-satu boleh. Ya. Oke. Satunya lagi Pak. Ini ekstensi dari sendi panggul. Apa lagi? Oke. Sampun Pak. Balik lagi Pak. Abduksi gimana? Oke, Pak, coba kakinya dijauhkan pakai kasih jarak. Ya, oke. Dilihat, dibalikin lagi Pak. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Ya, sebenarnya ya karena ini dalam bentuk mengajar ya, disuruh gini aja sih. Ya, simpelnya gitu. Jadi nggak harus Pak adduksi, ada gerakan abduksi sendiri, ada gerakan abduksi sendiri. Terus apa lagi? Endorotasi. Endorotasi gimana? Pak putar pahanya ke dalam, ke tengah. Boleh dua-duanya atau satu-satu boleh. Coba satu dulu, kaki sebelah kanannya, paha sebelah kanannya tolong diputar ke dalam. Ada masalah ya? Terus diputar balik keluar Pak. Oke. Sebelahnya. Oke. Sebelahnya lagi. Ya, kalau saya itu nyamannya kalian bisa memberikan instruksi ke pasien itu dengan jelas dan simpel gitu loh, nggak usah pakai bahasa yang sangat-sangat ribet gitu. Kalau contohnya apa ya, aku nggak bisa kasih contoh. Intinya nggak usah terlalu IR, kalian periksa aja, yang penting semua gerakan terfasilitasi. Ya kayak abduksi itu udah semua sendi kurasa ada, terus kemudian rotasi harusnya ada. Terus apa lagi? Sendi lutut, fleksinya gimana sendi lutut? Ya gitu aja. Pak dilipat. Minta tolong dilipat kok kaki. Oke. Dilipat lututnya yang sebelah kiri. Oh ini gangguan neurologis yang lain. Oke. Ya ekstensinya ini. Ini posisi ekstensi. Posisi fleksinya, fleksi sendi lutut. Jangan lupa sebutkan sendi apa kalau kalian ngomong fleksi atau endorotasi gitu. Terus apa lagi? Ya plantar fleksi, dorsofleksi gimana? Ini dorsopedis, ini plantar pedis. Dorsofleksi kemana? Ke atas, sebelah kayak gerakan sini. Terus plantar fleksi ke arah plantar. Demikian pula sebaliknya. Terus apa lagi gerakan di jari-jarinya? Inversi sama eversi itu gimana?
versi yang mana? Pak, oke Pak. Saya minta tolong kaki Bapak. Kalau misalnya kalian nggak bisa menjelaskan, kaki Bapak diginiin. Ya, kaki Bapak bagian dalamnya Bapak tekuk seperti ini. Oke. Bagian luarnya coba Bapak tekuk dibalas. Terserah nanti kalian kayak gini. Aku aja nggak bisa ngeluarkan Pak. Diginiin Pak. Nggak apa-apa. Ya kalau goalnya adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang valid dan dimengerti sama pasien. Ya sama, interpretasinya tidak didapatkan gangguan gerakan pada ekstremitas bawah, baik dari sendi panggul, sendi lutut dan sendi kaki. Oke, itu aman gerakan? Belum 4 ya. Oke. Apa lagi? Setelah motorik masuk ke refleksi masuk mana ya? Oh, ingat banget tadi. Iya. Oke. Ya setelah motorik kita masuk ke sensorik. Ya sensorik tadi aku bilang ada ekstroseptif sama proprioseptif. Ekstroseptif ini contohnya ya ekstro, bahasanya dari luar gitu. Apapun rakam dari luar ngantuk ya. Iya. Iya. Oh, santai-santai ini udah mau dari tadi. Iya malah itu naik. Ya, pelan-pelan. Ya, kalau ekstroseptif nyeri apa aja disebut itu taktil. Apa? Oke, nyeri superficial. Suhu. Apa? Gerak dan posisi. Gerak dan posisi. Ada getar, tekan. Oke, ya deh, serah deh. Ayo. Oke, banyak banget ya. Kalau di endorospinalis ini dan bahkan di brain itu ini jaraknya berbeda-beda. Semoga nanti kalian bisa mempelajarinya di modul saraf dan jiwa. Untuk sensori taktil, ya. Jadi kalau motorik, kalau sensorik pemeriksaannya punya syarat, pasiennya harus sadar. Bisa nggak kalian periksa pasien? Iya. Pak, Ngomong sendiri. ya, kanan sama kiri beda sama atau enggak? Beda atau enggak? Oke, yang kedua, kalian kenalin apa yang mau kalian periksa. Contohnya, kalau misal mau periksa nyeri dengan apa di situ? Menusuk pakai? Jarum. Ya, menusuk pakai jarum apapun gitu ya. Harus dikenalkan, Pak, saya ingin melakukan pemeriksaan nyeri pada Bapak dengan menggunakan jarum ini. Nanti saya akan tusukkan pada area tubuh Bapak kanan dan kiri, akan terasa sedikit nyeri. Pulang-pulang saya udah bolang. Probadis. Haha. Oke, setelah itu baru prosedurnya dan kemudian yang pertama taktil. Ingin banget tangan. Oke. Dan selalu kalian bandingkan antara kanan dan kiri karena ini punya jenis medula spinalis yang berbeda. Kanan dan kiri jelek banget. Sorry. Ini medula spinalis ini saraf kaki. Lesi di sini kan tentu akan membuat area sini akan lebih menurun sensasinya dibanding yang sebelah sini, gitu. Makanya harus dibandingkan kanan kiri. Dan kalau perlu kalian curiga ada
lesi setinggi apa, setinggi dada atau setinggi perut, kalian bandingin atas sama bawah gitu. Ya, mau bandingin panas dinginnya, panas atau enggaknya, dingin atau enggaknya, atau nyeri atau enggaknya. Prinsipnya kurang lebih kayak gitu. Kalau taktil, ya dengan sentuhan. Sentuhannya dengan apa? Ayo dong. Biar nggak ngantuk. Jam segini, jam segini neuro lagi. Iya, sikat halus, kain, tisu, bulu. Oke, taktil itu kan olahraga. Biasanya kita pakai tangan untuk mengukur sebenarnya. Ujung jari Pak. Saya Dr. Sandi, ingin melakukan pemeriksaan fisik terhadap fungsi sensoriknya Bapak. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menyentuhkan tangan saya ke area bisa di wajah, bisa di badan wajah untuk nervus 5, badan untuk sensorik secara umum gitu. Bisa dimulai dari manapun kalian mau, tapi kalau saya terstruktur gitu. Satu lagi syarat yang kalau tulis pasien harus merem. Jadi kalau begini sama sini kanan saya, Pak, kanan kiri sama atau enggak? Pak, ini saya sentuh yang sebelah mana Pak? Kalau ini, oh itu nggak ada masalah. Ini kanan sama kiri sama atau enggak Pak? Sama ya? Ini sama atau enggak? Oke, sama atau enggak? Sama atau enggak? Sama kiri. Antara kaki sama tangan sama atau enggak? Kurang lebih prinsipnya gitu. Mau pakai tisu terserah. Bandingin kanan kiri sama atas. Yang paling sering ya bandingin tangan sama kaki sama atau enggak Pak. Kanan sama kirinya sama atau enggak. Oke ya. Kalau misalnya ada penurunan, yang mana Pak yang lebih dulu? Yang lebih nggak kerasa yang mana? Namanya hipoestesis. Oke, udah. Izin dokter pada hasil pemeriksaan sensoris taktil tidak didapatkan hipoestesis pada pasien. Biasanya yang bisa terasa tuh yang menurun, tapi kalau yang meningkat, kayak pasien yang lebih kesemutan atau lebih nyeri, itu jarang banget. Oke, udah. Kayaknya ada istilah-istilah tertentu. Stigma anestesia, triko anestesia, sama topo anestesia. Ya buat kami nggak terlalu penting sih sama graf anestesia. Kalau graf anestesia itu jadi kita menuliskan huruf dan lesinya biasanya di konteks pada pasien-pasien stroke besar. Misalnya ini berapa? Merem? Ini huruf apa Pak? Ini Bisa diulang. Oke. Nah, itu untuk pemeriksaan anestesia. Tapi secara umum cukup pakai tangan jadi waktu kalian nggak akan nyanda buat meriksa semuanya. Oke? Ada pertanyaan? Apalagi satu syaratnya apa aja pasien harus sadar. Kalau nggak sadar mau diperiksa sensorik Tidak sadar. Pak kerasa atau enggak mau sampai pasiennya meninggal kan? Terus berikutnya pasiennya merem. Terus yang ketiga pasiennya dijelasin mau diapain. Ya walaupun pada semua pemeriksaan harus dijelasin, tapi kalau ini kan dijelasin secara detail. Mau ngapain kamu? Mau ngasih rasa apa? Terus kamu suruh merem. Apa dong? Mau ngapain? Ya juga ya. Make it make sense. Make it make sense, make it simple. Oke, nyeri superficial ini dengan berupa jarum jahit. Iya, ya biasa tuh di hammer. Aduh nggak bawa hammer kan?
Tapi kalau misalnya hem reference ya, ya aja. Oh ini gitu. Itu. Hilang lagi. Oh, Ada, ada. ada. Oh. Semua ini ada ini. Ya, ya, Pak. Dulu ya. Saya akan tajam lagi. Kerasa juga. Ya berarti gak keganggu. Kita suruh teman aja bisa. Kita kira ada lebih parah dari kita. Pak, saya Dokter Sandi. Saya sebelumnya cuci tangan dulu. Awal aku rasa kan nggak akan mungkin lupa sama cuci tangan walaupun nilainya tuh rendah banget. Remeh. Hah? Ada yang lupa. Kok ada sih? Iya tahu. Banyak. Amit-amit nih. Oke, izin Pak, saya Dokter Sandi. Saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Kali ini saya akan memberikan rangsangan nyeri. Nyerinya nanti diwakilkan sama jarum ini. Saya akan tusukkan secara ringan pada anggota gerak Bapak, pada badan Bapak terutama. Nanti akan saya bandingkan kanan dan kiri. Soal pemeriksaan nanti saya minta Bapak untuk memejamkan mata. Jadi nanti ketika saya tusuk, Bapak cukup bilang yang terasa di mana, terus rasanya seperti apa. Jelas Pak? Bisa jam Pak? Pak, saya tusuk. Pak, tusuk di sebelah mana Pak? Belakangan. Di mana? Di atasnya pergelangan. Oke. Ini di pergelangan Sebelah? sebelah kiri. Kanan sama kiri sama atau enggak Pak? Sama. Oh, kira itu iya tusuk. Tusuk-tusuk gitu. Enggak lah. Serem banget. Gitu aja. Gini boleh, gini boleh. Oke, aman ya? Jadi, hasil interpretasinya apa? Pada pemeriksaan nyeri superficial tidak didapatkan kelainan. Itu aja. Ya. Ya, selalu bandingkan di sini sih dibahas, selalu dibandingkan kanan dan kiri sama kalau bisa atas dan bawah, diwakili sama tangan sama kaki. Oke, masuk ke subuh. Ya sama, syaratnya apa tadi? Apa lagi tadi? Syaratnya apa? Biar gak ngantuk, sadar terus. Maksudnya sama dijelasin. Dan diproses dulu. Oke, Pak, kali ini saya mau memberikan saya akan melakukan pemeriksaan sekali lagi. Kalau tadi sudah dengan raba, kemudian dengan jarum, kali ini saya mau melakukan pemeriksaan dengan suhu. Nanti menggunakan air hangat dan air dingin. Aduh, nggak ada tabungnya. Biasanya dia pakai tabung reaksi. Nah, dikasih air berapa kalau saya dingin di sini? 5, kurang dari 5. Ya, kurang dari 5 ya, air RS. Dikasih air dikit gitu lah. Kita nggak pernah exactly ngasih berapa. Terus kalau misalnya yang itu, Jadi 45. ya 40 sampai 45. Air hangat-hangat dikit gitu lah. Ya. Dan kadang diwakilkan oleh tangan juga bisa untuk menjadikan perabahan hangat. Kita saya hari ini dingin. Caranya sama. Caranya apa satu? Berat. Dibandingkan Kanan kiri. dibandingkan kiri sama atas. Bawah. Pak di sini kalau nanti pas ujian diperiksa ya, Pak di sini sama sini sama atau enggak Pak? Kerasanya di sebelah mana Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Oke. Di sini sama sini. Kerasa enggak Pak? Terus di sini sama di sini. Bagi aja jadi 3 segmen lagi untuk membuatnya simpel karena jarang banget racingnya atau jagut-jagut di sini aja, di sini aja. Bukan. Terus kalau pada pasien diabetes itu biasanya ujung jarinya yang harusnya bilateral.
Atas sama bawah. Pak, kaki sama tangan sama nggak Pak rasanya Pak? Oh, sama. Gitu. Aman ya? Mau maksudnya nanti buka baju, buka celana apa? Ya, diminta untuk Kamu baju Soalnya sana pendek apa? Itu pendek gak sih? di sana pendek bro. Ya masih Ya idealnya ya, Iya. idealnya ya nggak pakai pakaian. Tapi kalau misalnya pada pasien programis kita ya diminta untuk membuka baju sama memakai celana pendek. Ya, itu patient operasional Berarti dari awal aja dong ya, sekalian dari awal. dari awal aja. Makanya kan mau melihat profil dan lain-lain juga kan. Itu satu pasien diperiksa semua nggak sih? Iya. Iya, apa? Ya. Maksudnya satu pasien kita Nih satu station tuh meriksa satu-satu ini atau diperiksa semuanya? Oh, tergantung soal. Jadi kita Soal bocoran yang kalian punya apa? Gak Punya. Kenapa ya, Cok? Tapi kalau aja nggak Apa ya? pernah bocor. Bisa ya? Insya Allah. Semoga Semoga ya. Semoga bocor. Iya. Kalau bisa pasti kita nggak apa-apa. Ya, berikutnya adalah gerak dan posisi. Gimana tuh? Coba dibaca. Checklistnya nomor 1. Menjelaskan tujuan dari proses nomor 2 kita pasien menutup mata Haidar. Oke. Instruksi pemeriksaan ini. Stimulasi berupa sentuhan gerakan halus ke kanan. Oke. Yang satu. Oke, jadi gini. Ini adalah sensasi gerakan posisi itu kita sebut sebagai propriocepsi, di mana badan kita tuh harus tahu posisi dari tangan kita seperti apa, posisi kaki kita seperti apa, gitu, agar posisi kita tuh sesuai dengan lingkungan yang ada. Ya, sekali lagi cara pemeriksaannya, ya menjelaskan. Saya dokter Sandi, saya dokter yang berjaga di klinik hari ini. Saya mau melakukan pemeriksaan sensasi untuk posisi tangan dan kaki Bapak. Jadi nanti saya minta Bapak untuk menutup mata. Saya akan menggerakkan jari Bapak dan jari kaki dan tangan Bapak. Dulu Pak. Ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Nanti saya akan minta Bapak untuk menebak itu gerakannya di sebelah mana. Jelas? Kalian mengerti yang mau saya lakukan? Oke Pak, merem Pak. Diambil jarinya. Pak, ini saya ambil jari tengah, saya gerakkan ke atas atau ke bawah? Atas dong. Oke. Aku berharap ada. Kalau ini Pak? Ke bawah. Oke. Kalau ini Pak? Ke samping kanan. Oke. Ini? Samping kiri. Kalau ini? Telunjuk saya gerakkan ke arah? Demikian pula sebaliknya. Hal yang sama juga kan lakukan di jari kaki. Itu semua jari baru. Nggak usah, satu aja, satu atau dua aja, dua kirinya aja. Bentar lagi pertanyaannya. Ya, udah simple. Ada yang bertanyakan? Ya, pelaporannya izin dokter ini pada pasien tidak ditemukan gangguan sensasi gerak dan posisi pada jari tangan dan kaki. Simple bukan? Oke, terus apa lagi? Getar pakai Herbutala yang ukurannya berapa hertz? 256. Yang mana? 128. Aku kok nggak apa ya? Ada 2. Ya ada dua. Yang berapa aja? 1, 2. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa lebih baik jika Oke. Oke. Simpelnya adalah ya kan lihat ya. Lihat aja 125 sama 26. Berapa hertz ya? 284.
dua. Lima satu dua. Dia itu biasanya lebih panjang. Oh nggak ada ya? Ya udahlah anggap aja 128 atau 25. Nah, nanti untuk menghemat waktu tersedia ada 20 garpu tanda di sini. Nggak usah dicari. Dok, saya mau ambil yang 128 atau 25 aja. Gitu aja. Kita harus pintar lah. Oh iya, berarti kata-kata biar kita doktrin. Easy. Nah, caranya adalah simpelnya digetarkan atau di permukaan yang di permukaannya. Sebaiknya tuh nggak di permukaannya. Yang apa ya kasar di permukaan yang lebih ringan. Makanya ini aja tutup. Oh, guys. Oke, caranya digetarkan ke tonjolan-tonjolan sendi. Di sini ada epicondylus, tonjolan-tonjolan sendi yang ada di sini. Tuh. Atau di sini. Kalau di kaki itu sendiri sih, kayak ini. Malleolusnya, malleolus lateralis atau medialis. Jadi kalau misalnya getarannya lebih dari 10 detik, berarti ada gangguan dari getar. Oke, caranya begini. Pak berbaring, Pak. Terus selesai. Masih 25 menit lagi. Berapa? 25 menit lagi. Nanti tuh kena marah sama setelahku kan. Kita ada dokter yang lain. Oke. Yang pertama adalah ditempatkan di mana? Jari kaki satu. Coba baca ini sih. Jari kaki satu. Ngomong banget nih Jordan satu nih. Semuanya tuh. Oke. Luar biasa. Oke, yang pertama di jari satu. Di sini aja nggak apa-apa. Pokoknya di tonjolan-tonjolan itu. Ya. Pak, ini nanti saya akan getarkan, terus saya akan taruh di beberapa tempat di kaki dan tangannya Bapak. Bapak rasakan getarannya. Ketika Bapak merasakan getarannya, Bapak kasih tahu saya. Dan ketika sudah berhenti, kasih tahu saya. Iya Pak. Mengerti Pak? Itu dulu. Pak, ini nanti garpu tawa ini akan saya getarkan, lalu saya akan taruh di beberapa tempat di badan Bapak. Yang pertama itu di kaki, saya akan taruh. Ketika Bapak merasakan getarannya, Bapak sampaikan ke saya. Bilang ada getaran. Kalau misalnya sudah selesai, bilang sudah hilang. Mengerti? Ya. Nah, simpelnya gitu. Boleh di sini. Terasa nggak? Enggak. Kita apa yang salah? Tuh kan nggak enak banget bunyinya. Tuh makanya. Hitung sampai 10. Iya. Nah hilang. Lebih dari 10 nggak? Tidak. Doanya kalian nggak ini terkabul ya. Terus masuk lagi ke malleolus medialis. Terasa nggak Pak? Iya. Oke. 10 detik kan? Ya mungkin pas baliknya. Ya, harusnya normalnya less than 10 second. Simpel. Intinya prinsipnya ada tonjolan tulang. Kalau di sini tonjolan tulangnya sekitar sini. Ini, terus tibia, ini kanan dan kiri di sini, sama sini. Sakrum, pinggang, ada tonjolan tulang yang daerah sini. Di sini aja. Besok kalau misalkan itu nggak apa-apa dokter di celana di sininya, pura-pura aja aku gimana? Ya nggak apa-apa. Lepas aja. Pura-pura aja. Kayak buat saya sih kalau saya pengujinya, yang penting kalian ngerti prinsipnya sih. Ya di Iya, kayak sakit deh habis
Iya. Jadi. Kok nggak kerasa sih? Kamu mati rasa? Coba minjemin sampai ya. Sampai apa itu gitu ya? Oh, kerasa. Oh. Sini. Sakit nggak diketuk di lutut? Cuman kan nggak, Coba. oh nggak lega artis ya aku ngetok di pasiennya. Nanti pasti aja. Nanti. Dan jangan lupa pegang ujungnya sini. Kalau pegang di sini ya getarannya aman. Sakit. Ya kaki. Ya gitu ya. Mulai dari sini jari nomor 1, terus malleolus medialis, malleolus lateralis, mana lagi? Tibia, tibia, sacrum, mana lagi? Spina iliaca, anterior posterior. Di sini, sacrum tuh di sini. Spina iliaca cari tonjolannya dari sini. Di bawahnya perut. Biasanya segaris sama pusara. Oke, kanan kiri ya jangan lupa ya. Terus processus spinosus vertebra di mana tuh? Penonjolan yang paling itu di leher sini. Nomor yang paling menonjol nomor 7. Ya, cari aja. Kalau nggak dapet C7 yang penting bahasa itu processus spinosus yang mana aja kira-kira menonjol di sini. Giniin aja. Gitu ya. Apalagi processus styloideus radicalis ini di lateral sini. Ya, sini nih. Terus apa lagi? Persendian kaki. Ya ini tonjolan tulang dimulai dari bawah ke atas. Persendian kaki. Nggak pernah deh. Ya, itu aja lah yang penting. Oke. Pelaporannya adalah tidak didapatkan gangguan pada sensasi getar di tonjolan tulang. Yang diperiksa di tonjolan tulang pada seluruh tubuh. Simpelnya gitu. Ya kan terwakili nggak? Kalian mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Maksudnya interpretasi yang saya sampaikan tadi. Oke? Ada lagi? Berarti tidak perlu merem itu. Nggak perlu sih sebenarnya perlu. Kalau ini, tapi secara umum sensorik ya merem. Kalau bisa sih merem ya. Karena kan dia kan melihat gerakannya walaupun kasat mata ya. Secara prinsip mau merem mau nggak merem ya nggak apa-apa. Tapi baiknya pasti merem. Thank you. Oke, apa ada lagi? Terus tekan gimana nih? Pakai apa? Apa? Di sini apa? Ayo lah, dibaca lah. Bisa digunakan ujung jari juga. Oke. Kalau yang biasanya kita bersamaan dengan raba tadi. Kalau raba kan kita cuma pak kanan kiri sama kanan. Tapi kalau tekan ini tekan. Kedalamannya nggak ada. Selesai. Aman. Mudah. Oke. Dari sensorik ada apa aja tadi? Taktil diapain pasiennya? Diraba. Diraba. Terus apa lagi? Ditusuk. Nyeri. Pakai? Jarum. Ya, ya pakai jarum di power flex gitu aja. Oke, apalagi tadi? Suhu panas dan dingin. Panasnya berapa? 40 sampai 45. Dinginnya 5 sampai 10 derajat Celcius. Terus apalagi? Gerakan posisi gimana caranya? Yang Jari diapain? disuruh merem ya, diatasin, Ditanyain ya posisinya kemana, arahnya kemana. Terus apa lagi? Getar pakai apa? Vertebra di tonjolan tulang. Terus yang terakhir tekan, iya lebih
lebih aja Di dalam. karena akan berbeda jaraknya antara taktil sama tekan. Oke, yang dicek apa lagi ya? Refleks fisiologis. Cepet banget. Dokter, tekannya tuh berarti di satu sini doang atau 3 regio gitu? Kayak biasa di semua regio yang menurut saya terwakilkan dan di area yang etis untuk diperiksa. Gitu. Oke. Itu seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Seperti itu. Semua sensoris seluruh tubuh. Oke. Udah, sudah lagi. Refleks, ada yang mau tanyakan? Tarik nafas dulu. Oke. Oke. Tadi kan aku udah bilang cara membedakan elemen sama OMN. Salah satunya selain kekuatannya ada refleks. Selain tonus, trofi ada refleks. Refleks itu dibagi menjadi fisiologis dan patologis. Kalau pada UMN, upper motor neuron biasanya di otak, itu biasanya refleks fisiologisnya apa? Dan refleks patologisnya seperti dengerin aja dulu, nanti akan mencerna sendiri ketika udah mulai baca. Tapi kalau misalnya di saraf tepi, biasanya refleks fisiologisnya menurun dan patologisnya negatif. Itulah yang akan kalian cari. Jadi semua modalitas yang akan kalian periksa tujuannya untuk nyari dok, ini lesinya di mana sih dok? Gitu. Ya neurologi ya simpelnya sih. Secara umum cuma mau tahu ini lesinya di mana ya? Di otak, di spinalis, atau otak, nervus, muscle, atau nervous projection, atau di mana-mana. Dan yang kita lakukan pemeriksaan ya yang saya ajarkan ke teman-teman hari ini. Gitu. Oke, kita masuk ke refleks fisiologis. Yang pertama refleks biceps. Oke. Ini pasiennya nggak perlu sadar. Ya, pada pasien nggak sadar, tapi pada pasien kalian nanti di OC kan akan sadar. Jadi kalian harus menjelaskan. Pak, saya Dokter Sandi, saya dokter yang bertugas hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Saya akan memberikan rangsangan di sendinya Bapak dengan memukulkan ini ke sendi tangan dan kakinya Bapak. Bapak bersedia Pak? Ya. Oke. Yang pertama biceps. Oke. Biceps itu ini tendonnya ini. Jadi kalian memukul ini untuk menggerakkan otot biceps ini. Refleks yang tanda yang diharapkan adalah kontraksi dari otot ini. Ya, kontraksinya bisa kontraksi yang normal harusnya fleksi. Fleksi dari sendi siku. Posisi untuk pemeriksanya adalah semi fleksi. Ini fleksi tapi semi. Kalian tahan boleh, entarnya di sini. Ya kalau bisa dilepas saja. Just lapik depan. Pasien ya, Pak. Oh ya, gitu. Oke, ini tendonnya. Apa tendonnya kalian sendiri? Ya kalau kalian menggerakkan ini, ya, teraba kok dia. Ya, tangannya semi fleksi sama semi pronasi. Terus kalian ambil ibu jari di sini, terus di pukul. Ini pukul kalian. Oh, tapi dokternya nggak sampai. Apa kan dia gitu. Enggak sakit. Enggak kerasa sama sekali. Ya sakit. Mau gimana? Iya, SOP-nya kayak gitu. Tidak. Ini kolaborasi Itu di jari sendiri ya dok? Ya. Berarti di jari sendiri. di jari kita. Betul. Ya alhamdulillah progresnya oke. Maksudnya ini ya. Bisa. Bisa ya. Refleks bisa. Ini nanti mewakili radik saraf nomor C5 sama C6. Oke, satu kita udah dapat bicep. Terus berikutnya apa? Triceps. Triceps ototnya yang mana? Yang nge-gym. Kalian nge-gym semua nggak sih?
mas, yang kecil mas. Haidar loh ya. Ada nge-gym, dua-duanya nge-gym gak sih? Oh enggak. Topik-topik. Gym apa? Nggak ngerasa apa. Ini ya, itu di sini. Di sini. Jadi ketika gerakannya tricep itu ini ekstensi dari sendi siku. Gitu. Oke, caranya juga sama fleksi juga dari sendi siku, kemudian pukul yang sebelah sini. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Jadi progres. Gitu. Ya, ini bicep sama. Terus apa lagi yang diminta di kertasnya kalian? Nah, walaupun pada prakteknya juga kita bisa memeriksa brachioradialis, tapi ini jangan muncul. Lebih mewakili kan ini C5 C6, ini T7 C7 C8. Gitu. Simple? Bisa ya? Ini dipukul, gerakan tangannya adalah semi fleksi sama semi pronasi. Dicari tendonnya, dipukul. Ya, harusnya gue gini. Ya. Sebelahnya gini. Oke. Oke, terus sebelahnya pemeriksaannya bisa oke. Sebelahnya juga lakukan pemeriksaan. Kemudian di sini periksa kaki. Refleks dari apa? Patella sama Achilles. Oke. Kalau misalnya pasiennya dulu, kalian minta manuver generasi buat mengalihkan perhatian, karena bisa aja pasiennya bisa jadi dia nggak enak hati sama saya gitu kan, ini nah dia nggak berbalik di kumpul gitu. Manuver generasi kan pengalihan atau diajak ngobrol bapaknya terus bisa. Tujuannya adalah ini tendonnya ini, tendon patellanya ini, otot yang digerakkan yang mana? Quadriceps femoris. Coba digerakin. Tujuannya untuk ekstensi dari sendi lutut. Oke. Lalu saya coba Pak, tangannya digini kan. Kalau pasiennya nggak sadar dan berbaringnya nggak usah. Gitu. Sebelahnya juga lakukan hal yang sama. Ya Pak. Kuat-kuatan Pak. Pak istrinya berapa Pak? Anaknya berapa Pak? Oh 2. Tinggalnya di mana Pak? Itu dia nih. Nggak tahu. Berbaring deh. Berbaring. Nggak usah generasi. Kakinya di situ. Senyaman mungkin kalian nyari ininya. Kalaupun nggak ada gerakan dia meluruskan kakinya gini, yang penting ada kontraksi di sini. Bisa daripada Gitu. Kadang-kadang kan di sebelahnya juga. Oke. Biasanya kalau pos-pos yang kecil, ada di sini sama mereka berlumpur di situ. Simple. Terus apa? Achilles. Ya. Ini segini kakinya, gitu. Dibuka seperti ini. Dipukul. Jarang banget muncul. Oke. Ya kalau nggak muncul, kita sesuaikan lagi sama klinisnya. Banyak data yang harus kita butuhkan. Jarang banget. Paling udah dimunculkan sih biceps sama ini. Kalau nggak muncul ya mungkin di reflex. Ya. Reflex ada interpretasinya. Plus berapa? Kalau 0 Tidak berespon. Kalau 0 nggak ada respon. Kalau misalnya 1 agak menurun. Ya kalau misalnya kayak gini ya curiganya. Tapi kalau kalian harus curiga patologisnya seperti apa. Terus normalnya berapa? Normalnya 2. Plus 2 ya. 0
+1 menurun, +1 sama 0 tuh menurun, 0 tuh nggak ada sama sekali. Curiganya misalnya pasiennya ada lesi di plexus apa di sini plexus lumbosakral, misalnya kecelakaan, patah femurnya terus menekan saraf yang di sini, ini udah atrofi, terus kemudian ini keple nggak bisa gerak, kekuatannya 0, biasanya refleks visualisasi juga rendah 0 atau 1 gitu. Terus kalau misalnya normal berapa? 2. Tadi semuanya gerakannya normal ya. Kalau gerakan yang abnormal coba kayak gini. Lihat deh nanti. Coba acting yang bagus sedikit. Nah. Ya citra lah. Nah, gitu. Atau ini meningkat ya atau meluas. Kamu pukul ke otot-ototnya di sini juga meningkat. Gitu. Jadi ada 2 interpretasi, meningkat atau meluas. Gitu. Itu sama-sama ada otot mereka tuh refleks fisiologisnya emang meningkat. Terus ambil berapa lagi? 3? Ya, kalau 4 apa? Restoratif sama cepat biasanya disertai klonus. Ya, kalau 4 biasanya klonus. Lanjut pemeriksaan berikutnya. Klonus. Ya. Klonus itu biasanya diperiksa di ekstremitas bagian bawah. Klonus kaki ini untuk kalau Achilles ototnya yang ini ya, apa namanya otot ini? Gas. Gastrocnemius. Kalau tadi kalian pukul Achillesnya, sekarang kalian rangsang, kalian regam, ditarik seperti ini. Itu meriksa klonus. Biasanya ada. Itu sebenarnya refleks fisiologis yang banget gitu. Nggak perlu dipukul, diginiin aja udah. Gerakannya nggak ada inhibisinya, biasa lesinya di UMN. Kalau yang di paha, patella diginiin, giniin aja. Dah, terusnya digerakin di sini. Ada juga yang kayak gini. Tapi kalau di itunya kalian gerakannya kemana? Ke atas. Jadi kan, gini. Oke. Aman ya, patellanya digerakin dulu. Gini. Biasanya gerak, nggak bisa, karena itu gerakan yang cukup involuntar. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Fisiologis ada apa aja? Biceps, terus triceps, posisi tangannya semifleksi sama semifleksi. Oke. Terus kaki patella. Oke. Patella untuk menggerakkan otot quadriceps femoris. Positif jika ada kontraksi atau ada gerakan. Quadriceps femoris ini untuk apa sih? Untuk fleksi dari sendi tutup. Kalau ini untuk otot apa namanya? Siapa? Achilles. Untuk gastrocnemius. Dia normalnya ya ini. Kalau dipukul ini. Ya simpelnya membuat otot itu berkontraksi, salah satu syaratnya adalah memendek. Ya kamu pendekin aja nih kontraksi ini gini, sama kayak ini juga gini, pendek kan? Bisa juga pendek, triceps juga pendek. Simpel. Apa lagi ya? Ada apa lagi ya belum? Klonus sudah ya? Klonus kaki sama klonus paha. Terus refleks. Oke. Refleks fisiologis ada pertanyaan sama klonus? Nggak ada ya? Oke. Kalau misalnya lesinya UMN, refleks fisiologisnya apa? Itu perhatikan yang dia tuh.
Logis meningkat, logis positif. Ya, kalau misalnya lesinya di UMN, upper motor neuron, otak sama middle spinalis, refleksnya meningkat, refleks patologisnya positif. Nah ini yang mau kita lihat, refleks patologis. Yang pertama apa refleks patologisnya? Hoffman sama Tromler, gigi minain jarinya. Ini jari, pasiennya mau sadar mau nggak sadar apa ya? Yang sadar adalah sensorik dan kekuatan. Ini apa? Sakit? Ya sakit. Oh, harusnya nggak sakit ya? Waduh. Gini. Sakit Ya aja. nggak terlalu sakit. Cobain ke temannya. Gini, dijentik aja jarinya. Nih, sini. Jentik aja gini, tuh. Iya. Nggak sakit. Iya. Gini. Sorry banget. Diginin aja. Tuh. Nggak usah. Oh, Terus yang satunya tadi apa? Hoffman apa Tromler ini? Hoffman. Kalau Tromler, cobain deh satu lain. Ya kuku panjang. Kuku juga panjang sih. Gini ya. Nih, ini apa? Hoffman ini positif jika Ada positif. ada gerakan fleksi dari ibu jari sama jari telunjuk, terus Itu semua dok. ada fleksi. Ini ya. Jadi positif ketika kalian Hoffman sama Tromler ada gerakan seperti ini. Kadang itu positif pada orang-orang yang kurus, gitu. Tapi seringnya pada pasien stroke. Pasti dia. Ini sakit ya. Ini loh, maaf tadi kenceng banget soalnya. Terlalu semangat aku. Dendam pribadi. Positifnya jika fleksi. Oh. Ini gerakan itu khas banget. Oke, udah dapat 2. Apa lagi satunya? Oke, Babinski. Kayak gimana? Kaki. Coba berbaring. Duduk aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana? Bener. Goreskannya tuh agak gentle nih. Ditekan aja dok. Ya, agak ditekan dikit. Ya. Respon yang diharapkan sih nggak geli ya. Enggak. Jadi Positifnya apa? Dorsofleksi gimana? Dorsofleksi siapa? Siapa yang dorsofleksi? Apa? Ibu jarinya dorsofleksi gini. Normalnya kalau geli gimana? Gini. Ya gini. Kasihan. jadi tahan dar. Nah. Lihat sini dar. Rencana abis ini PPDS mau masuk apa dar? Udah gini sih. Udah loh. Tapi nggak kenapa-napa dok, simpelnya tetap begini terus. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau pasien dengan lesi UMN, contoh stroke, tumor otak, atau middle spinalisnya ada penekanan karena tumor atau karena spondilitis TB, let's say dia ada lesi UMN, di mana tadi refleks fisiologisnya meningkat, patologisnya Babinski biasanya, sama jari-jarinya apa? Aduksi atau abduksi? Abduksi. Abduksi dari ibu jari. Kenapa kalian? Kasian banget. Gini deh, oke deh. Iya loh. Dia just gini. Tapi bersama dengan jarang banget ini mengkarang sama nggak geli. Ini yang lebih
Dorsofleksi dari ibu jari sama simple. Apalagi Stratobitsky. Cadok gimana caranya? Mana? Malus lateralis yang mana? Ini. Ya kebalikannya. Badannya apa kalau badannya? Pakai ini aja. Cukup, nggak terlalu sakit ini. Tuh. Lakukan di sebelahnya. Oke. Positif jika sama ya. Apalagi open hand gimana caranya? Coba. Siapa yang dendam sama itu? Gini. Gini. Jadi diikutin apa nih namanya? Tulang apa? Dianya diikutin. Kalau ke atas nggak boleh dong. Kamu ngelanggar Pak Oppenheim. Pak Oppenheim kebetulan nemuinnya kayak gitu. Sakit ya? Positif jika sama. Sampai si ibu jari sama. Apalagi? Schaefer apa? Oke, Gordon dulu deh, monggo. Gordon diapain? Gini. Berarti nggak tulangnya. Enak juga ya. Pokoknya aja. Gastrocnemiusnya kan. Yang di rumah apa di situ? Ya, atau gastrocnemiusnya. Positif jika? Oke, apa lagi? Schaefer di mana? Pijat juga isi lesnya. Ya gini. Udah, apa lagi? Persolimonya gimana? Dipukul di mana? Telapak kaki daerah basis jari jari. Sini. Gini. Terus apa lagi lawannya? Mandelbrot di mana? Apa namanya di atasnya itu apa? Dorsum pedis di sini. Positif di jika? Ini beda. Apa? Plantar flexi dari? Oke. Jempolnya? Ya, jempolnya biasanya dua-duanya dorsum flexi. Plantar flexi. Gitu. Beda sama yang lain. Jadi kalau yang main pukul-pukulan Rosolimo sama Mandelbrot kebalikan dari yang lain. Ya, selebihnya ya apa? Dorsofleksi sama abduksi ibu. Abduksi dari apa lagi? Gonda dan Stansky gimana? Gonda gimana? Bukan plantar flexi. Hah? Apanya? Jempol? 1, 2, 3, 4 yang mana sih? Jadi 4. Terus dia apain? Di sini. Oke, gini ya. Namanya apa? Gini. Oke, apa lagi? Sanksi diapakan? Kelingkingnya di dalam sini. Gini. Ya. Oke, apa lagi? Positifnya gimana? Ya, sama kayak yang lain. Yang beda yang di aja. Rosolimo sama Mandelbrot. Oke. Jadi once kalian menemukan salah satu dari yang kalian sebutkan ada 200 jenis refleks patologis tadi, once satu aja positif, kalian udah bilang sebagai positif refleks patologis. Kalian udah curiga resinya di UMN, which is papan sama juga spinalis. Simpelnya gitu. Karena masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu penemunya tadi itu mungkin punya pemeriksaan dengan sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda seperti lesi seperti itu. Udah. Refleks apa lagi? Udah selesai. Fungsi mas ringan udah terakhir.
Coba. Ini cepet banget, nggak sebut. Kita mau uji ya. Oke, kalau yang terakhir itu adalah berkeringat. Yang fungsi satu lagi apa kan motorik udah, sensorik udah, otonom. Mixi BAB juga punya biasanya memberikan informasi klinis yang penting untuk mengetahui lokasi lesinya di mana. Tapi yang paling gampang buat kita bisa berkeringat. Ya ditanya satu, ditanya aja ada keringat atau enggak kelihatan. Terus yang kedua di apain di ininya kalian? Kok dirabet? Dipalpasi. Dipalpasi aja. Ada nggak ininya keringatnya? Kanan kiri ya dibandingin. Kalau dibandingin yang kedua biasanya kanan kiri. Keringatnya di semua badan atau di Di semua badan. Kalau di semua badan. Kalau kami biasanya dengan tes namanya transpirasi. Jadi pasien dikasih tepung di badan, dikasih betadine, dikasih tepung. Biasanya kalau berkeringat itu mengubah tepung, mengubah amilo menjadi warnanya ungu. Jadi kalau enggak ada keringat, Yang kegiatan. jadi pasien nanti dibungkus pakai dibuat apa? Kayak ditelanjangin dulu, terus dikasih alkohol, dibersihkan lemak-lemaknya, dikasih betadine, dikasih amilo, biasanya tepung, terus dikasih panas, selimut atau misalnya dikasih suhu ruang yang ada lampu, jadi lampu warna kuning, lampu di tempat ayam, tempat punya ayam gitu. Nah, jadi dipanasin, keringatnya harus di fungsi berkeringatnya harus diperiksa. Biasanya kalau misalnya ada lesi di medula spinalis setinggi mana, dia akan berkeringat di misalnya. Tapi kalau kalian cukup dilihat ada keringat atau enggak, satu, terus palpasi keringatnya sama atau kalian. Oke? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nanti kalau ketemu saya lagi berarti saya akan Bimbing lagi. what did it say?